ambil makanan. Jadi saya beli makanan di restoran Cina yang udah selesai. Mereka habis makan siang, biasanya masih ada sisa makanan dan itu dijualin ya. Nggak banyak sih, cuma 5 porsi yang dijual. Jadi saya masih kebagian 1 porsi. Saya mau ambil buat suami saya dan anak saya. Mereka lagi fitness sekarang. Habis fitness pasti mereka lapar. Karena biasanya hari Sabtu keluarga kami tuh nggak masak ya saya. Cuma kami makan roti. Kalau hari Sabtu itu kebiasaan tradisi dari keluarga suami saya dari dulu. Kalau makan siangnya ya paling dulu mama mertua ya, mamanya suami saya bikin sup aja tiap hari Sabtu. Nah kalau saya biasanya saya nggak masak apa-apa gitu. Jadi seharian itu cuma makan roti kita hari Sabtu ya. Karena hari Minggu kita baru makan besar. Makan besar itu artinya ya makan siang yang bener-bener gitu ya, daging gitu, terus ada karbonya, ada sayurannya. Jadi hari ini kebetulan ya udah saya pikir pas lagi kebagian, karena di sini kalau siang cuma 4 euro. 4 euro itu kalau dirupiahin berapa? 4 kali 15, 60 ribu ya. Kalau kurs 15 ribu, 60 ribuan lah ya. Itu bisa dimasukin ke dalam kontainer isi 1 liter. Tapi kadang-kadang orang bawa kontainer yang 3 liter gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau masih ada sisa makanannya, ya nggak apa-apa gitu, nggak dimarahin. Walaupun sebenarnya menyalahi aturan ya kalau yang terlalu gede kontainernya. Jadi usahakan jangan bawa yang melebihi 1 liter ya sebaiknya, supaya yang lain kebagian gitu kan. Sekarang di Jerman ini setiap hari ya paling sedikit kita perlu budget 1 juta untuk makanan minum satu keluarga. Keluarga saya kan terdiri dari 5 orang ya, 3 anak usia remaja. Jadi untuk sekeluarga kalau misalnya 3 kali makan kan, 3 kali makan, kalau sekali makan 10 euro aja untuk 5 orang itu udah termasuk murah ya. Kalau ditanya sama orang Jerman ya, maksudnya mereka bisa untuk keluarga mereka yang makanannya serba bio ya, serba organik, terus beli dagingnya juga di Metzgerei, itu di tempat yang khusus jualan daging. Beda sama saya, kadang-kadang saya beli daging atau beli ini yang udah di diskon malah kalau saya ya, yang udah mau kadaluarsa saya beli karena belum rusak tapi harganya di diskon. Jadi itu sangat membantu untuk menghemat ya pengeluaran ya, karena nggak semua orang kan bisa beli daging sayuran yang serba organik, yang serba harganya tuh gila-gilaan gitu kan. Untuk saya sekali makan sekeluarga 10 euro aja udah gede ya, udah lumayan berat gitu. 1 hari makan minum itu 1 juta untuk saya udah gede gitu ya. Ya walaupun untuk orang Jerman itu kecil lah segitu ya. Kalau tanya sama orang Indonesia lain yang tinggal di Jerman, mereka mungkin budgetnya bisa beberapa kali lipat gitu. Tapi saya nggak mau gitu. Mau nggak mau ya, bukannya nggak mau aja, tapi maksudnya sekarang itu udah beda gitu sama 2-3 tahun yang lalu. Kalau saya sekali belanja yang maksudnya untuk hari itu aja ya, bukan belanja semingguan. Untuk hari itu aja saya misalnya 1 kali belanja 20 euro kalau dulu. Nah kalau sekarang udah 50 euro, bisa bayangin, bisa 2-3 kali lipat harga-harga sekarang. Jadi ya benar-benar berat sih. Yang mungkin yang penghasilannya gede ya, belum lagi kan kita tiap bulan bayar kontrakan aja udah berapa di sini. Untuk rumah ukuran kita tuh dengan 4 kamar tidur ya, itu karena ngontraknya sama saudara ipar ya termasuk murah ya, cuma bayar 20 juta sebulan ya, cuma 20 juta per bulan. Tapi kalau ngontrak sama orang ya bisa lebih lagi gitu kan, dengan 4 kamar. Dan nanti di Indonesia kami rencana ya mau
mau ini aja lah, mau apa namanya, mau apa sih, mau ngontrak aja yang budgetnya tuh lebih murah, dan juga pengeluaran kita juga mudah-mudahan ya bisa lebih murah. Saya salah jalan ini, duh parah. Mana ya mutarnya? Udah nggak apa-apa deh. Jadi saya mau apa namanya, saya harus ganti jalur ya. Mau memulai kehidupan baru di Indonesia dengan budget yang jauh lebih murah daripada di sini ya. Di sini makin sulit lah istilahnya, makin berat untuk makan, minum, bayar kontrakan. Untungnya sekolah anak-anak itu masih gratis, kecuali anak saya yang nomor 2 karena sekolah swasta ya. Tapi di Jerman sekolah gratis, cuma nanti di Indonesia kan bedanya, sekolah nggak gratis, sekolah bayar, apalagi sekolah internasional ya pasti mahal. Karena itu saya mau ini aja apa namanya, cari sekolah yang murah-murah, cari kontrakan yang murah-murah, terus makan juga mau makan makanan ini aja yang kalau di Jerman tuh makanan sultan karena mahal ya, kayak kangkung, ikan asin itu kan di Indonesia tuh udah makanan yang sangat ekonomis ya, tapi kalau di Jerman itu makanan kayak begitu tuh makanan mahal, makanan sultan gitu, karena harganya di toko Asia tuh makanan kayak begitu mahal ya. Jadi istilahnya hidup balik lagi jadi sultan di Indonesia karena makannya bisa makan kangkung, makan ikan asin dan sambal terasi gitu aja ya. Jadi ya dulu sih beda ya waktu masih di Indonesia gitu kan. Bayanginnya di luar negeri bisa makan daging, makan steak, seneng gitu kan ya, karena dulu kan makanannya waktu saya di Indonesia kan nggak mampu gitu ya beli daging gitu, jadi makanan sehari-hari tahu, tempe, kangkung ya gitu-gitu bosen gitu kan, pengen ngeliat kayak di TV tuh makan daging pakai bukan pakai sendok, pakai garpu, pakai pisau, kayaknya gimana gitu, pengen juga gitu. Nah terus sekarang udah lama di luar negeri malah pengen pengen balik lagi. Jadi apa namanya, manusia itu nggak pernah puas ya, namanya manusia. Akhir-akhir ini saya mimpinya begitu. Jadi kalau saya mimpi itu mimpinya bukan yang aneh-aneh, mimpinya tuh tersesat di pasar tradisional. Terus seneng banget gitu ketemu pasar tradisional tuh, langsung pengen ngeborong kangkung lah, pengen ngeborong pete lah. Mimpinya sekarang kayak begitu. Akhirnya ya sudah, kita harus menjadikan mimpi itu kenyataan. Saya seneng sih, maksudnya bisa pindah lagi ke Indonesia gitu kan, bisa merealisasikan mimpi saya yang selama ini tertunda gitu kan. Jadi gimana ya, kalau kita punya mimpi itu kita harus berusaha untuk mewujudkannya. Bukannya mimpi ke pasar tradisional, mimpi yang lain. Ada satu mimpi saya dari dulu tuh pengen banget saya dan keluarga pengen banget bisa mewujudkan mimpi ini. Apalah, kita jalani aja hidup ini ya. Ada dulu kan saya punya mimpi juga dulu, cita-cita saya, impian saya bisa ke luar negeri, bisa tinggal di luar negeri, kerja di luar negeri, dan itu sudah tercapai, sudah terrealisasi gitu. Dan orang hidup itu selalu apa ya, berubah kan, mimpinya berubah juga apa namanya, makin bertambah usia tuh pola pikir juga berubah gitu. Jadi kalau orang
nggak pernah berubah tuh aneh, berarti nggak ada perkembangan, nggak ada pertumbuhan gitu kan. Selama kita bertumbuh berkembang terus, pasti ada hal-hal yang berubah gitu kan. Pastinya kita mau lebih hari lebih baik lagi gitu kan. Pasti kita nggak mau begitu-begitu aja gitu. Saya yakin setiap orang juga begitu ya pada umumnya. Sekarang saya menyadari gitu bahwa masalah depresi yang saya alami itu sebenarnya bukan cuma karena ketidakseimbangan kimia di otak ya. Jadi ada faktor-faktor luar juga gitu, di samping faktor dari dalam diri kita sendiri. Pada dasarnya setiap orang itu perlu yang namanya tujuan hidup. Setiap orang itu punya kebutuhan untuk merasa dibutuhkan, dihargai gitu, bahwa hidupnya tuh penuh makna. Jadi kalau seseorang kehilangan itu, otomatis dia akan kehilangan gairah semangat hidup dan akhirnya depresi. Nah, jadi ada hal-hal yang bisa kita lakukan kan. Kadang-kadang yang bikin kita depresi itu karena kita merasa tidak berdaya gitu, nggak bisa melakukan apa-apa untuk mengubah keadaan kita. Ya, tapi ketika kita bisa mengubah keadaan kita, maka masalah itu pun teratasi ya. Yang namanya depresi itu kalau sumbernya karena kita merasa tidak ada makna gitu dalam hidup ini, maka kita harus berusaha untuk mencari makna dan mewujudkannya. Nah, itu yang mau saya wujudkan di usia saya yang hampir setengah abad. Sudah saatnya saya hidup bukan untuk hal-hal materi lagi gitu kan. Kalau dulu masih muda ya, fokusnya kan bagaimana bisa punya kehidupan lebih baik, materi yang lebih baik gitu. Kalau sekarang fokusnya beda lagi ya, bagaimana mempersiapkan untuk kekekalan. Sudah sampai dan sekarang saya salah, parkirnya terlalu dempet, nggak apa-apa, masuk dulu. Ini makanannya tuh masih ada, tinggal sisa sedikit. Bagian udah kosong. Nah, ini untuk harga 4 euro ya. Ini sampai nggak bisa ditutup. Ada banyak daging di bawah tuh. Ya, daging, ada sayuran sama mie juga di bawah. Ada pizza juga di atas. Nggak mau rugi. Hari ini banyak yang ambil, jadi hampir nggak kebagian.